Bang Nuim Hayati ujung telepon sana ya. Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Barakallah. Apa kabar semuanya Bang Nuim? Sehat di sana Bang Nuim? Alhamdulillah. Wah, ini Besok akan suntik, akan dapat vaksinasi. udah mulai ya. AstraZeneca. Mudah-mudahan enggak terjadi masalah lah karena nih ada berbagai vaksin punya cerita macam-macam ya. Betul. Di India luar biasa. Indonesia pun sebentar lagi katanya liburan mudik tidak boleh, tapi tanggal 9. Kalau sebelumnya boleh, jadi kita bikin garuk-garuk kepala. Bang Nuim, apakah ada rencana mudik? Enggak bisa lah mudik ya, nanti kena karantina lagi. Urusan COVID. Kalau ini pemerintah sekarang Australia baru menjalin hubungan ini dengan Selandia Baru. Dan hari ini sudah diperbolehkan dari Australia ke Selandia Baru dan dari Selandia Baru ke Australia. Tapi mereka juga sedang mempertimbangkan apakah akan menjalin hubungan yang sama atau ketentuan yang serupa dengan Singapura dan Vietnam. Aneh ya. Vietnam, karena Vietnam ini dianggap dalam hal penanganan COVID-19 ini cukup memadai, cukup bagus. Kalau Singapura ya sudah dianggap bagus. Sedang dipertimbangkan. Masalahnya, kalau kita sekarang ini misalnya ada ketentuan, ada keperluan yang mustahak berangkat ke Indonesia, ketika pulang itu nanti kena karantina. Dan karantina di hotel itu mahal. Sekarang ini harus bayar $3,000, kalau dahulu tidak. Dan celakanya lagi juga di hotel itu dalam karantina itu tidak bisa dikatakan ada jaminan tidak akan terkena. Karena belakangan ini kemarin nampaknya terjadi kehebohan karena rupanya penularan bisa terjadi melalui udara, melalui bersin dan sebagainya, dari satu kamar ke kamar lain bagaimana bisa masuk. Jadi memang virus yang namanya corona ini sangat luar biasa. Ada corona baru ini menunjukkan bahwa manusia ini memang betul-betul terbataslah kemampuannya. Jadi jangan terlalu berlebihan laganya atau lantamnya kata orang Melayu atau soknya kata orang Jakarta. Memang luar biasa ini virus ini membuat dunia kalang kabut dan macam komputer kena riset dari ini. Tapi virus lain juga banyak yang berkembang sekarang. Ini ada guru besar di ITS yang mengatakan bahaya menguatnya radikalisme kaum sekuler kiri di Indonesia. Apa yang Bang Nuim lihat dari statement guru besar ITS ini, Bang Nuim? Masalah kiri apakah ini terulang apa gimana, Bang? Ya ini selamanya dibombardir terus-terusan kalau sudah Islam. Jadi ini bukan baru. Coba kita ingat kembali ya. Barangkali banyak dari pendengar Rasil yang waktu itu belum lahir. Sekitar penghujung tahun 50-an. Waktu itu ada muktamar alim ulama di Padang, Sumatera Selatan, Palembang. Ya. Nah, di situ mereka sepakat mengatakan bahwa komunisme itu adalah sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Karena dia mengatakan agama itu sebagai candu, opiat, ya, sebagai narkoba lah kalau sekarang ini, dan bahwa Tuhan itu tidak ada. Jadi ini barangkali seperti yang pernah dikatakan oleh seorang filosof Jerman, bahwa Tuhan sudah mati. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Nah, ini ketika para alim ulama mengeluarkan pernyataan sebagai hasil dari muktamar mereka bahwa komunisme tidak bisa diterima, itu Soekarno marah-marah. Lalu dia mengatakan ini orang komunistofobi dan lain sebagainya. Jadi aneh bin ajaib, Soekarno itu mengajarkan katanya jangan melupakan sejarah, jas merah, jangan melupakan sejarah, jangan meninggalkan sejarah. Tapi dia sendiri adalah nomor satu, tolan nomor satu yang melupakan sejarah. Dia tidak ingat barangkali bahwa dalam tahun 1948 komunis di Madiun melakukan pemberontakan atau penikaman dari belakang ketika para laskar rakyat sedang berusaha untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Jadi seakan-akan
di sini ada suatu usaha, bukan saja dari pihak komunis kiri, tapi juga barangkali pihak-pihak non-muslim yang barangkali tidak menginginkan Indonesia itu merdeka. Karena sekarang ini kalau kita bicara mengenai soal NKRI, ya itu notabene adalah sesuatu yang merupakan gagasan dari seorang tokoh muslim masyumi, yaitu Muhammad Nasir, Allah yarhamu. Kemudian kalau kita bicara mengenai soal kemerdekaan Republik Indonesia, memang benar kemerdekaan itu tidak dicapai sepenuhnya lewat perjuangan dengan bambu runcing, tetapi kita tidak bisa melupakan kehebatan para pahlawan dan banyak di antaranya muslim, kalau tidak pun yang sebagian terbesar muslim dalam peristiwa 10 November di Surabaya. Ketika itu Bung Tomo mendapat semacam pembenaran dari para alim ulama bahwa itu adalah perjuangan fi sabilillah dan lain sebagainya. Jadi seakan-akan kesan yang timbul sekarang ini, banyak yang sakit hati kenapa umat Islam dulu kok berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Begitu seakan-akan. Sakit hati sekali mereka. Jadi ada dua. Apakah mereka sakit hati Indonesia itu jadi merdeka berkat perjuangan umat Islam, atau mereka tidak suka pada umat Islam karena umat Islam telah berjuang mati-matian untuk mengusir Belanda. Jadi ini pertanyaan yang mesti kita jawab. Jadi kalau Soekarno itu sendiri sudah mengatakan bahwa para alim ulama pada waktu itu dia kutuk habis-habisan, dia cela dengan sangat kasar karena komunistofobia. Jadi kita tidak usah heran kalau sekarang ini ada yang mengingat-ingat kembali segala macam taktik dan siasat dari pihak komunis. Jangan lupa, yang suka dulu menggunakan istilah kadal gurun itu adalah orang komunis nyoto, dan sekarang ini banyak peminatnya. Jadi kita bisa baca semua ini. Jadi kita tidak usah terlalu menghiraukan ini. Lihatlah sejarah. Kita lihat sejarah bagaimana umat Islam itu dari sejak semula sudah sangat dibenci, padahal mereka lah umat Islam ya yang sangat memelopori terjadinya NKRI, memelopori kemerdekaan dengan perjuangan, terutama di Surabaya pada tanggal 10 November, yang banyak dianggap lebih hebat dari 17 Agustus 1945, karena itu hanya proklamasi kemerdekaan, sedangkan 10 November 1945 itu perbuatan nyata memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, dan banyak yang seakan-akan tidak senang. Apakah mereka lebih suka dijajah atau bagaimana? Ataukah mereka iri hati, dengki, sakit hati karena yang berjuang itu umat Islam? Wallahu a'lam. Kelihatannya kesimpulannya cenderungnya ke sana. Iya, karena memang pergerakan seperti hari-hari ini ada yang mempertanyakan hilangnya Pancasila dan bahasa Indonesia dalam konsep pendidikan yang akan diketok baru-baru mendatang ini juga menjadi sebuah pertanyaan, karena Pancasila ini literasinya kan betul-betul dari para ulama. Dan apa yang Bang Nuim lihat ikhtiar macam gini, kita tidak mau curiga tapi berjaga-jaga bolehlah begitu. Gimana Bang Nuim? Iya, ini kan Pancasila itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Kan sekarang ini mulai dicoba-coba kan. Kita tekanlah jadi Trisila, habis itu kita tekan lagi jadi Ekasila, supaya semua ini menjadi agak kabur, tidak lagi ketuhanan yang Maha Esa. Ya, masyarakat yang adil dan beradab ini murni diambil dari bahasa Islam yang adil dan beradab, seperti dikatakan oleh Karen Armstrong, bahwa cita-cita Islam itu adalah menciptakan suatu masyarakat yang adil dan beradab di mana semua anggotanya dihormati. Itu dari kata Karen Armstrong, dia non-muslim ya, dia bukan seorang biarawati, non-muslim, tapi dia dengan jujur dan secara objektif berani mengatakan bahwa cita-cita Islam itu adalah mendirikan sebuah masyarakat yang adil dan beradab. Dan ini masuk di dalam sila-sila Pancasila. Jadi kalau mereka mulai merasa aduh tidak enak karena ada ketuhanan yang Maha Esa, ini berarti komunisme tidak bisa masuk di sini, karena ketuhanan yang Maha Esa ini oleh Soekarno pernah diganti dengan Nasakom. Ingat kan? Sejarah. Betul. Jadi bukan kita benci kepada Soekarno ini, tapi ini Nasakom, ini sejarah. Ini merupakan sejarah yang kata Soekarno tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh dilupakan. Dia yang ke waktu itu mencela habis-habisan para alim ulama yang melakukan muktamar di Palembang di Sumatera Selatan yang mengatakan komunisme itu berlawanan dengan agama Islam. Dia kutuk itu, dia cela. Jangan lupakanlah, tolonglah, jangan lupa. Jadi
Kita harus melawan lupa lah. Kita Itu. ini asal bawa lupa memang ya. Ada ayat dalam Al-Quran, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Tuhan, jangan kamu hukum aku kalau aku lupa dan aku salah. Nah, tapi janganlah pura-pura lupa. Ingatlah jasa umat Islam. Jadi tahulah, jangan umat Islam jadikan anak tiri di rumahnya sendiri. Iya, kadang-kadang mengalami test water juga ya, seperti ini hari-hari ini nih Joseph Paul Zhang, siapa nih Hopeng satu ini, macam menguji marwah umat. Apa yang sering terjadi nih ketika ada Nabi ke-26 lah, apalah ini. Bang Dim sudah dengar itu berita itu, Bang Dim? Gimana Bang Dim? Ya, ini kan bukan soal. Ya di Jerman kabarnya, ini bukan soal baru. Ya, ini bukan soal baru. Kita tahu sebelumnya pun bisa diceritakan sedikit adanya Ahmadiyah Qadiani. Ya kan, yang namanya Ahmadiyah. Nah, kita tidak mau menjelek-jelekkan ya. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Itu sudah jelas dikatakan dalam ajaran agama Islam yang maha luar biasa itu. Kamu jangan menjelek-jelekkan agama orang lain. Begitu. Itu Islam itu melarangnya begitu dengan sangat gentleman lah. Ini agama betul-betul sangat luar biasa gentlemannya. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kamu kata-katai, jangan dicemooh dan lain sebagainya. Nah, apa yang dilakukan oleh sisi Joseph ini? Dia ingin mengatakan sebagai seorang apologetika ya. Dia mau mengatakan bahwa Islam ini tidak benar dan sebagainya. Nah, kalau kita mau berdebat, kita dengan mudah bisa mematahkan segala argumentasinya. Ya, apapun yang menjadi anutannya itu, kita tidak mau tahu sebenarnya. Karena memang dari keempat misalnya yang disebutkan sebagai kitab-kitab yang menjadi pegangan umat Kristen yang disebutkan sebagai perjanjian baru itu, cobalah baca. Kan baru-baru ini umat Kristen, tidak semuanya ya, tapi kebanyakan di antara mereka baru saja memperingati apa yang disebutkan sebagai Paskah, yaitu penyaliban Yesus Kristus dan kemudian dihidupkannya kembali Yesus Kristus. Nah, ini peristiwa yang sangat penting. Sebenarnya secara logika ini sangat penting bagi umat Kristen. Lebih penting sebenarnya dari Christmas. Walaupun mereka merayakan Natal itu lebih meriah daripada Paskah. Paskah ini ada kekhidmatan, ya, penyaliban dan kemudian katanya dibangkitkan kembali. Nah, di dalam kitab-kitab yang diyakini sebagai kalamullah oleh umat Kristen, itu banyak terdapat kesimpang siuran yang tidak klop antara satu dengan yang lain mengenai peristiwa yang sama. Tapi kan kita tidak mau masuk ke sana. Untuk apa kita menjelek-jelekkan? Untuk apa? Kalau kita tidak mau, tapi mereka juga selalu melakukan hal-hal yang kurang sebenarnya elegannya terhadap kita. Nah, ini yang diantisipasi oleh Al-Quranul Karim yang maha luar biasa ini. Sebab seperti dikatakan oleh seorang pengamat non-Muslim bernama Thomas Cleary, bahwa dia mengatakan ini Al-Quran ini luar biasa karena coba lihat katanya bahasanya itu. Dari sejak 14 abad yang lalu sampai sekarang nggak berubah dan masih hidup. Subhanallah. Padahal begitu banyak bahasa-bahasa lain yang mengalami perkembangan kecuali bahasa Al-Quran atau dalam hal ini bahasa Arab. Ya, jadi tidak berubah, itu bahasanya tetap sama dan dipakaikan dan masih berlaku sampai sekarang ini. Ini menunjukkan bahwa memang Al-Quran ini adalah datangnya dari sana, itu bukan dari manusia, tetapi ini datangnya dari Allah Azza wa Jalla, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam Al-Quran antisipasinya sudah sangat luar biasa tentang hal-hal seperti ini. Jadi dikatakan misalnya dalam Al-Baqarah 109 terjemahannya, tafsirnya yang mengatakan wadda katsirun min ahlil kitab, banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali. Karena apa? Karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah, berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu ayat Al-Quran Al-Baqarah 109. Jadi sudah dikatakan banyak di antara mereka nanti karena dengki. Kenapa dengki? Ya, kok itu umat Islam dapat hidayah, kok aku nggak dapat hidayah? Jadi bagaimana ini? Kalau tidak dapat, ibarat orang mau hanyut, dia mau tenggelam, daripada aku tenggelam sendiri, orang yang menolongnya pun dia bawa ikut tenggelam. Jadi antisipasi dalam Al-Quran ini
mengatakan kalau datang orang yang ingin supaya memurtadkan kamu, mengajak kamu menurut keyakinan kita masuk neraka, bukan kita usir pakai gagang penyapu, bukan kita banting pintu, kita maafkanlah. Ini ajaran Islam yang sangat indah ya, sangat elegan. Itu memang luar biasa aja. Mau-maunya. Ya, tapi kan kita sudah melihat bahwa ada yang mengatakan, oh Islam ini arogan. Ada yang mengatakan, kalian yang di pesantren jangan jadi teroris ya. Tidak apa-apa. Jadi dia pikir, aku juga boleh ikut-ikutan lah. Oh, ada di Indonesia tuh yang bilang, oh ini Islam ini arogan. Tidak apa-apa. Sekarang tidak ada apa-apa. Benar. Jadi mereka barangkali ya kalau ini bisa ya saya juga mau ikut-ikutan lah, katanya ngapain pula mau ketinggalan zaman ya, itulah dia. Kita lihat kan ada kan orang yang mengatakan adik di pesantren jangan jadi teroris ya, itu nah itu ada itu dia sudah ada kan, tapi kan nggak apa-apa, nggak bisa diperiksa gitu ya, kebal. Jadi dia pikir kalau sudah begitu ya oke lah, boleh-boleh saja. Ya, kita lihat, tapi Al-Quran itu sudah antisipasi sebuah ini. Ketika mereka melakukan itu, Al-Quran mengatakan, aku wasfahu, sudahlah sabarlah, udah maafkan saja. Nanti Allah yang mengurus semua. Nah itu dia. Nah, berbarengan dengan itu, Bang Nuim. Turunkan lebih. Iya, lanjut 500 tahun yang lalu. Insyaallah. Ya berbarengan dengan itu entah apa akan terjadi, tapi nampaknya dunia ini memang semakin panas. Kita juga melihat 100 tahun ketika pandemik terjadi, setelah itu pergolakan dunia makin panas. Sekarang pun terlihat nih bagaimana Bang Dim ketika Biden dengan Perdana Menteri Jepang ini yang baru ini Yoshihide Suga ini sudah mulai membuat pertemuan, membuat Cina geram, sementara di belahan lain kapal perang Inggris sudah merapat melihat Rusia dan Ukrainanya yang terus memanas. Apa yang akan terjadi Bang Dim? Dunia ini pandangan Bang Dim yang sudah makan asam garam dari pergerakan negeri-negeri gajah luar biasa ini. Apa Bang Dim? Iya, ada yang mengatakan perang dingin sudah selesai. Jadi, itu dari bahasa Spanyol dikatakan ada perang panas, di mana langsung jatuh korban, ada perang dingin. Nah, tidak jatuh korban, tetapi ya tegang terus. Ya. Sekarang ini berulang kembali, karena selagi masih ada ideologi yang berbeda, dan tidak bisa lakum dinukum waliyadin. Ini kalau mereka terima ini kan kita jadi sama-sama punya hak hidup. Ini tidak. Yang satu bikin ini yang. Jadi apa yang terjadi ini sebenarnya adalah sesuatu yang tidak terlalu luar biasa. Biar bagaimanapun ini akan terjadi, itu sudah hampir bisa dipastikan dari sejak kapan-kapan. Jadi lihat bahwa ada satu negara yang selama ini dianggap sebagai adik kuasa, superpower, yaitu Amerika Serikat. Dahulu ada Uni Soviet. Tapi kemudian Uni Soviet jatuh, bubar, dan berantakan. Sudah akhirnya muncul Cina. Ini tetap dua kekuatan ini dari sejak zaman dahulu kita lihat. Kalau sudah ada dua kekuatan, pasti ada satu yang mau hegemoni. Satu mau paling berkuasa daripada yang lainnya. Jadi kalau apa yang dilakukan oleh Trump dan kemudian sekarang oleh Biden ini tidak banyak sebenarnya berbeda dari ketika terjadi perang dingin terdahulu. Cuman kita melihat bahwa Biden ini paling tidak dia mulai mengangkat persoalan Uighur, ya. Persoalan Uighur yang dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi di Cina, dimandulkan perempuan-perempuannya dan lain sebagainya. Ini dikatakan oleh masyarakat internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Cuman masih belum begitu banyak kutukan dari negara-negara Muslim terhadap semua ini. Jadi kita sebenarnya sebagai umat Islam melihat, mereka ini mainlah kalian ada di soal. Kalau kalian mau berbaku hantam, silakan aja lah. Kami jadi penonton dalam soal ini. Tapi kan ini tidak bisa orang tidak berpihak. Kalau ini terjadi di depan pintu kita, di halaman kita, di dalam wilayah kita, di dalam kawasan kita ya. Kita mau tidak mau terpaksa seperti dahulu Perang Dunia Kedua. Siapa yang menyangka bahwa negara-negara Pasifik juga akan ikut satu pihak ke Jepang, satu pihak ke Sekutu dan lain sebagainya. Jadi tidak ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi sekarang ini. Kecuali kalau memang sampai terjadi sesuatu
ya katakanlah pertempuran ini tentunya sudah akan menggunakan senjata-senjata yang terlalu canggih. Dan kita tidak bisa juga mengingkari kenyataan Cina juga sekarang ini sudah punya pesawat tempur J-20 yang terbang tanpa bisa ditangkap oleh radar. Padahal dahulu yang punya itu hanya Amerika Serikat. Jadi di satu pihak Inggris dengan Rusia yang sekarang ini ribut dengan Ukraina dan lain sebagainya. Di lain pihak, bukan itu saja. Inggris sendiri di dalam negerinya di Irlandia Utara pun sekarang sudah nampaknya mulai memanas lagi antara Protestan, Unionis yang ingin terus bergabung dengan Inggris dan yang nasionalis yaitu Katolik yang ingin bergabung dengan Irlandia Selatan. Jadi di mana-mana terjadi terus ketegangan. Apakah ada COVID atau tidak? Padahal yang dikehendaki oleh Badan Kesehatan Dunia WHO itu adalah dalam menghadapi bahaya ancaman terhadap semuanya ini, umat manusia sebaiknya bersatu, karena seperti dikatakan oleh seorang negarawan India, Kautilya, sekitar 3.000 tahun yang lalu, musuh dari musuh aku adalah sekutu aku. Nah ini kan COVID-19 ini musuh umat manusia semua. Seharusnya umat manusia bersatu, tapi memang ya umat manusia ini barangkali sudah adatnya begitu, harus bersih tegang antara satu sama yang lain. Iya, memang nih musuh dari musuh aku adalah sekutu aku. Ya, saya jadi ingat ketika Pak Anies Baswedan bersekutu dengan Pak Presiden, walaupun sekarang bersekutu juga, tapi kan sebuah cerita memisahkan. Saya ingin lihat menggarisbawahi bagaimana kota dibentuk. Pak Anies ini kemarin mengikuti C40. Moderatornya David Miller memberi waktu 2 menit. Dia terakhir cuma bilang, wah kalau 4 menit perubahan apa lagi yang akan terjadi. Tapi yang saya tanya juga, kemauan dari pemerintah untuk pindah ibu kota ini kayaknya kok harus gitu ya. Kenapa Bang Lim di tengah ekonomi yang uring-uringan sekarang ini? Apa yang Bang Lim lihat dari peta kota ini, Bang Lim? Iya, ada yang bikin kelakar. Ada yang bikin kelakar karena tidak mau Anies menjadi gubernur ibu kota saja. Tindakan ibu kota. Tidak menjadi ibu kota, menjadi gubernur ibu kota, tapi menjadi gubernur kota Jakarta. Kota Jakarta. Jadi hanya untuk barangkali bilang sama Anies, rasain lu bukan jadi gubernur ibu kota, tapi gubernur kota Jakarta. Tapi ini kan bukan hal baru, ini gagasan sudah sejak lama. Tapi karena ya Jokowi dianggap supaya terus punya momentum melakukan terobosan, maka dilaksanakanlah pembentukan ibu kota baru yang sekarang ini mulai dipertanyakan orang, bisakah ini nanti terwujud? Bagaimana kendalanya? Pemerintah barangkali mengatakan tidak perlu takut karena uangnya bukan dari pemerintah, bukan. Nah, kalau uangnya bukan dari pemerintah, nanti ibu kota siapa punya? Ini yang jadi masalah juga. Lalu ada ibu kota tapi orang lain yang punya, wah gawat. Nah, ini kalau begitu, karena kalau kita melihat, memang negara-negara seperti Australia, ibu kotanya itu sebuah kota kecil dibanding dengan Melbourne dan Sydney, yaitu Canberra. Kalau kita lihat Amerika Serikat, ibu kotanya juga sebuah kota kecil yang namanya Washington District of Columbia, ya, bukan New York, bukan Chicago, bukan Los Angeles dan lain sebagainya. Apakah ini barangkali yang menjadi acuan? Wallahu a'lam. Perlu juga ini, paling tidak ini mengalihkan perhatian orang dari macam-macam masalah. Dan ini barangkali merupakan nantinya sesuatu yang membuat orang akan teringat terus kepada Jokowi. Paling tidak legacy. Infrastruktur yang telah dibangunnya antara lain adalah sebuah ibu kota baru. Sekaligus menghilangkan keistimewaan Anies Baswedan sebagai gubernur ibu kota menjadi gubernur kota Jakarta. Dia bicara 2 menit. Yang mempengaruhi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sehingga moderator mengatakan, wah Pak Anies kalau Bapak bicara 4 menit, kayak apa nih jadinya? 2 menit aja sudah bisa. Barangkali untuk mengatakan kepada Anies, nyahok lo. Bentar lagi lo bukan gubernur ibu kota, tapi gubernur kota Jakarta. Ya, memang sandiwara dunia ini memang luar biasa sekarang ini. Bang Nuim, kita ingin dengar nih nasihat Bang Nuim. Ini kan Ramadan, udah hari ke-7 nih di sana. Berapa jam di sana? Biasa kan Ramadan di waktu sekarang ini nyaman-nyaman saja, enggak ada yang panjang-panjang. Enak lah sekarang ya di sana. Imsak
kira-kira 5:10. Waduh. Kira-kira 6 kurang 10. Yes, dan udaranya sejuk. Banyak yang bilang, kalau udara sejuk lapar dong. Enggak juga. Lapar sedikit enggak jadi apa-apa lah, tidak terlalu berbahaya. Betul, karena ini bulan penting sekali. Penting sekali bukan hanya karena kita akan membina ketakwaan, memperbaharui disiplin kita melalui puasa. Al-Quran itu mengatakan bahwa Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan diturunkan Quran, huda linnas. Nah, ini menjadi hidayah bagi nas. Nas ini kata jamak plural dari berkata insan, manusia, merupakan hidayah untuk manusia. Jadi ini kitab suci yang bicara kepada umat manusia secara keseluruhan, itu Al-Quran. Al-Quran, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, itu selalu nas-nas. Nah, di sini juga Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran huda linnas. Kenapa? Untuk semua manusia. Ini luar biasa. Karena oleh sebab itu, seperti dikatakan Profesor Abdullah Ellison, setelah dia menjadi Muslim, namanya ditambah Abdullah Ellison, dia mengatakan, ya seperti sudah disebutkan, dia kecewa umat Islam itu tidak begitu suka menonjolkan sisi-sisi keilmiahan, sisi-sisi ilmu pengetahuan dari Al-Quran yang begitu banyak, ratusan, 700, barangkali 800 ayat mengenai ilmu pengetahuan. Ini bukan apa-apa, bukan kemudian mengurangi keimanan kita kepada Al-Quran, bukan, tetapi mempertebal dalam artian dia lebih menekankan kepada kita bahwa keimanan kamu ini benar, karena yang kamu imani ini adalah sebuah kitab yang maha luar biasa. Kenapa? Ini kitab diturunkan 1400 tahun yang lalu. Ya kan? 1400 tahun lalu. Tahu-tahu di situ antara lain ada ayat dari Al-Qamar 54 ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala yang diciptakan oleh Allah itu diciptakan terukur. Nah, ini bukan tindakan terukur menghadapi para pengawal Habib Rizik, ya. Terukur sampai itu lain lagi. Ini inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ini satu qadar, ini perkataan qadar ini terukur. Kemudian dijelaskan oleh para ahli. Terukur itu artinya begini. Oksigen ini penting. Manusia bisa hidup tanpa makan sekian hari, tanpa minum sekian hari. Tanpa oksigen, bahkan dalam ketika menghadapi COVID-19 tanpa oksigen, dalam waktu yang dekat akan mati. Jadi dibuat oksigen itu terukur, pas-pas mencukup. Karena kalau dia berlebihan, maka akan terjadi terus kebakaran. Karena oksigen itu berlebihan. Oke. Kemudian jarak matahari dengan bumi. Kalau 1 jengkal saja lebih dekat, 1 jengkal saja matahari itu lebih dekat dengan bumi, maka kita akan hangus. Kita manusia akan segalanya hangus. 1 jengkal lebih jauh, maka akan terjadi kebekuan. Ini semua ini diatur di dalam kitab suci umat Islam yang namanya Al-Quranul Karim. Ini maha luar biasa. Jadi seperti dikatakan Profesor Ellison yang mengucapkan syahadah, ketika dia menyampaikan suatu makalah dalam suatu pertemuan internasional di Mesir pada waktu itu, di situ dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, karena penelitian yang dilakukannya mengenai tidur sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran, bahwa ketika seorang manusia tidur itu nyawanya dipegang. Nanti yang belum sampai ajalnya dia bangun dikembalikan, yang sudah sampai ajalnya dia tidak bangun kembali, dia tidak bangkit kembali dari tidur. Jadi waktu dia pelajari secara psikologis semua ini dan ini benar, maka dia mengambil kesempatan dalam konferensi internasional itu untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan. Dan dia kemudian menyayangkan umat Islam itu seakan-akan sungkan, malu-malu, segan untuk menyampaikan. Kenapa Allah SWT menurunkan begitu banyak, lebih banyak ayat-ayat mengenai ilmu pengetahuan, mengenai sains, daripada ayat-ayat mengenai fikih? Kenapa? Pertanyakan kepada diri kita. Bukan berarti bahwa Islam itu adalah... Tidak, Islam itu seluruhnya. Islam itu sudah kafah. Dia mencakup semuanya.
dari mulai asal kejadian manusia, dari mulai titik pertama sampai akhir dunia ini sudah dibicarakan di dalam Al-Quran. Misalnya dalam Al-Qiyamah dikatakan, nanti kalau sudah bala kadarin, bahwa nanti sudah kamu itu hancur jadi debu dan semuanya, kata Allah, jangan kamu sangka aku tidak bisa mengembalikan kamu. Bayangkan, 8 miliar, 9 miliar manusia barangkali dan tiap kiamat, itu satu persatu ujung jarinya, bukan ujung jarinya, sidik jarinya akan dikembalikan satu demi satu. Padahal katanya tidak ada 2 orang manusia yang sidik jarinya sama. Nah ini kan membuat kita berpikir, oh begini. Kalau begitu memang Al-Quran ini sangat luar biasa. Jadi meminjam seorang bangsawan Inggris ketika ditanya oleh Menteri Luar Negeri Prancis, ditanya oleh Menteri Luar Negeri ini, saudara bangsawan Inggris, kalau Anda bukan orang Inggris, Anda ingin menjadi apa? Oh, saya ingin menjadi orang Inggris dong. Kalau saya bukan orang Inggris. Nah, karena hebatnya katanya begitu. Nah, kalau ada yang menanya, kalau Anda bukan Muslim, Anda ingin menjadi apa? Saya ingin jadi Muslim dong. Karena hebatnya agama Islam ini. Cobalah pikirkan, renungkan ketika kita menjalankan ibadah puasa ini. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala yang aku ciptakan itu terukur. Tidak lebih, kalau lebih sedikit dia rusak, banyak lebih kurang sedikit dia juga rusak. Iuran, oksigen. Kalau kebanyakan akan terjadi kebakaran terus-terusan. Tapi kalau kurang mati kita tidak bisa bernafas. Matahari, kalau sejengkal lebih dekat ke bumi, angus kita. Kalau lebih sejengkal jauh dari bumi, beku kita. Itu dia. Itu yang dikatakan Al-Quran. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Subhanallah, luar biasa Bang Doi. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan di pagi hari bagi yang memulai aktivitas di Jakarta hari ini dan seluruh dunia yang mendengarkan. Kita didengar di Kanada, di New Zealand, di berbagai tempat juga Bang Doi. Terima kasih banyak Bang Doi. Semoga selalu sehat dan selalu bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang Bang Doi. Insyaallah. Amin. Assalamualaikum Bang Doi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.